proses membuat cabang zigzag. Proses cangkok kita juga harus banyak teknik juga ya. Kita nanti prosesnya mau dibikin bahan ini larinya ke size ukuran sebesar apa. Saya pernah praktek juga seperti ini dengan teknik reposisi pencangkokan. Nanti saya tunjukkan untuk teman-teman, tapi batangnya agak sedikit besar. Oke, langsung saja saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman bonsai, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tip apa yang pernah saya lakukan di lahan kita budidaya dari cangkok, karena kita petani kecil, kita pemula, kita belajar dari teman-teman yang lebih senior tentunya. Dan terlebih kita harus banyak-banyak ide kreatif, juga kita harus banyak praktek ya. Kalau kita pengen tahu nanti ke depan seperti apa kita konsep bahan bonsai. Yang saya mau bahas kali ini setelah belum ada 1 minggu yang lalu ya, kira-kira 4-5 hari yang lalu, saya berbagi untuk teman-teman tip untuk bahan bonsai sancang sejak dini, proses membuat cabang zigzag. Saya sudah berbagi, nanti teman-teman bisa simak tekniknya seperti apa, proses membuat menumbuhkan titik tunas yang zigzag. Biasanya sancang sejajar ya. Kali ini saya mau review update untuk proses cangkok. Proses cangkok kita juga harus banyak teknik juga ya. Kita nanti prosesnya mau dibikin bahan ini larinya ke size ukuran sebesar apa. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya ya. Untuk bahan yang nanti saya mau kerjakan ini nanti, untuk teman-teman saya sarankan untuk proses membuatnya kalau bisa sebanyak mungkin ya kita proses, karena kita proses belum tentu sesuai seperti yang nanti kita inginkan. Sudah ada di hadapan saya, ini dia untuk bahan hasil saya membuat atau mencoba dengan tampilan hasilnya zigzag seperti ini ya. Oke, saya ini mau proses pencangkokan dengan ke depan. Sejak dini saya sudah persiapkan cabang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, seperti apa ini nanti, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Untuk yang pertama, kita nanti size-nya mau dibikin sebesar apa. Kalau kita pinginnya jumbo untuk bahan dari sekecil ini, tentunya dengan teknik cangkok kita sedikit turun ya. Bisa kita cangkok sekian. Kalau kita bikinnya mame small atau ukuran yang kecil, tentunya kita akan sedikit naik. Dengan pembesaran batang nanti cabang pertama akan cenderung turun. Kalau kita bikinnya besar, nanti pencangkokannya agak sedikit turun. Kita bisa treatment untuk pangkal batang bawah. Seandainya batang di pangkal batang bawah membesar, nanti cabang pertama tentunya akan turun. Jangan takut dengan spasi yang agak jauh, dengan teknik pencangkokannya jauh dari cabang pertama.
tidak bisa ngepen, kita bisa treatment dengan pelukaan ataupun pembuatan alur. Untuk ini langkah awal untuk kita mengejar size. Yang kedua, untuk proses cangkok usahakan batangnya tegak agar akar nanti bisa memutar. Biasanya teman-teman kalau bisa langsung praktek, kita nanti tahu ya, untuk pencangkokan batang tegak lurus sama yang sedikit miring, tentunya saya banyak belajar juga untuk teknik cangkok. Akan bagus yang tegak lurus, dan di sini ini agak sedikit longgar, memang sengaja untuk mengikatnya longgar karena ini terusan ke bawahnya tadinya sedikit miring, yang saya ikat agak sedikit kencang yang batang di bawah ya. Nah, di sini penariannya agak kuat sama batang utama, dan di atas sedikit kendor. Karena di saat kita nanti lakukan pencangkokan, terus kita ikat di atas saja, yang kita cangkok di bawahnya pengikat ini nanti akan patah ya, tertarik ke sana. Oke, untuk langkah berikutnya teknik cangkok. Nah, ini sangat pernah juga saya lakukan untuk praktek untuk teknik cangkoknya. Nah, ini untuk teknik cangkok saya sekalian nanti mau reposisi ya. Akan saya kupas sedikit miring begini. Nanti penanamannya kita goyangkan ke kiri. Nah, jadi pas nanti untuk cabang pertama, kedua, dan ke atasnya ini nanti bisa tegak lurus. Nah, saya pernah praktek juga seperti ini dengan teknik reposisi pencangkokan. Nanti saya tunjukkan untuk teman-teman, tapi batangnya agak sedikit besar. Oke, langsung saja saya mau eksekusi untuk proses cangkok. Sini selesai ya, saya lakukan pengerjaan. Terlihat saya kupas ini dengan konsep pengupasannya miring begini. Nanti penanamannya pas turun cangkok langsung akan saya reposisi miring ke kiri, ke sini. Nah, untuk teman-teman selera juga, sekarang banyak sekali dengan konsep bahan bonsai dengan size, ada yang kita bikin besar sepaha dengan tinggi 30 cm, matangnya bogel, demek. Nah, itu untuk teman-teman selera teman-teman ya. Oke, saya langsung mau melakukan pengerjaan untuk pembungkusan. Nah, untuk pengupasan ini, dan usahakan untuk teman-teman kita kerok kambiumnya yang bersih biar cepat keluar akar, biar kambium tidak menyatu lagi sama pengupasan batang yang di bawah. Standar yang untuk media tanam yang bagus, kokopit ini sedikit, kemarin saya belinya halus, terus saya campur sama yang kasar, yang sedang saja ya untuk pembahasan kokopitnya. Ini saya pakai plastik agak sedikit besar biar nanti akarnya bisa maksimal. Wah, pas banget ya, ini tepat jam 12 saatnya kita istirahat. Tapi nanggung, ini akan saya bungkus dulu. Alhamdulillah selesai ya. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan proses seperti ini juga, tapi dulu pemilihan bahan dasarnya agak sedikit besar ya, kira-kira
lingkar sekian. Kita menuju ke bahannya, hasilnya seperti apa. Ya, kembali lagi ya setelah tadi jeda sebentar untuk pas jam 12. Nah, ini prosesnya sama ya, tapi dengan pemilihan bahan konsepnya dulu sedikit agak besar. Ini dulu sejajar, terus teknik cangkoknya seperti tadi yang saya sudah berikan contoh untuk teman-teman. Saya untuk pengupasannya saya bikin miring, terus saya tanamnya sedikit reposisi, goyang ke sebelah sana, ke kanan. Nah, jadi untuk cabangnya tidak sejajar. Cuman sedikit tadi saya ada pengembangan diri untuk di video saya yang saya sampaikan di depan tadi, dengan teknik menumbuhkan titik tunas agar tidak zigzag. Saya mencoba dan alhamdulillah walaupun ada banyak tapi beberapa saja yang berhasil, tapi setidaknya kita berusaha. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman untuk program akar di bawahnya seperti apa. Ini memang sengaja saya timbun hampir seleher ya. Oke. Nah, ini dia ya, sedikit saya tunjukkan untuk teman-teman. Kita berproses harus banyak belajar di lahan dengan teknik-teknik pengembangan diri. Jadi kita nanti akan tahu hasilnya seperti apa. Ini kita lihat dari nampak dari sebelah sana ya. Ini untuk konsep ke depan memang saya sengaja untuk depan, tampak depan mukanya dari sebelah sini. Kondisi dari nampak dari belakang ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita harus banyak-banyak mencoba ya, kreatif di lahan dengan metode-metode kita pengembangan diri, dan kita juga banyak belajar dari teman-teman. Akan lebih maksimal lagi kalau kita sering-sering banyak mencoba. Ini kembali akan saya timbun. Ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita terus belajar dan saling berbagi. Terlebih kita harus banyak-banyak sharing ke teman-teman yang lebih senior. Nantikan terus untuk update perkembangan untuk bahan bonsai sancang ini. Saya akan selalu update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.